23 Maret 2013 pukul 1.30 WIB. Di keheningan malam yang kelam, sebuah lembaga pemasyarakatan di Sleman, Yogyakarta, tiba-tiba dikejutkan oleh suara tembakan yang memecah kesunyian. 4 orang tewas dalam hitungan menit. Namun ini bukan sekadar aksi kriminal biasa. Ini adalah kisah tentang dendam, kesetiaan, dan konsekuensi dari sebuah pilihan yang mengubah segalanya. Nama Serda Ucok Tigor Simbolon tiba-tiba menjadi buah bibir seluruh Indonesia. Seorang prajurit elit Kopassus yang nekat mempertaruhkan karir, kebebasan, bahkan masa depannya demi membalas kematian seorang rekan. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam kelam itu? Mengapa seorang tentara terlatih memilih jalan yang justru menghancurkan hidupnya sendiri? Dan bagaimana peristiwa ini mengungkap sisi gelap dari dunia yang jarang kita ketahui? Hari ini, kita akan menguak tabir misteri di balik kasus yang mengguncang Indonesia lebih dari 1 dekade lalu. Kisah yang mempertanyakan batas antara keadilan dan balas dendam, antara loyalitas dan hukum. Bersiaplah untuk menyaksikan rekonstruksi lengkap dari salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah militer Indonesia modern. Ini adalah kisah Serda Ucok. Kalau lu merasa konten kayak gini penting, bukan cuma sekadar tontonan, tapi ruang buat kita mikir bareng, lu bisa dukung proses kreatif ini lewat link yang ada di deskripsi. Untuk memahami mengapa Serda Ucok melakukan apa yang dia lakukan, kita harus kembali ke 19 Maret 2013, 4 hari sebelum tragedi di Lapas Cebongan. Di sebuah kafe bernama Hugo's Cafe di Maguwoharjo, Yogyakarta, terjadi peristiwa yang menjadi pemicu dari seluruh rangkaian tragedi ini. Malam itu dimulai seperti malam biasa bagi pengunjung kafe yang ramai dengan anak muda Yogyakarta. Serka Heru Santoso, seorang anggota Kopassus berusia 31 tahun dari grup 2 Kandang Menjangan Kartasura, sedang menghabiskan waktu di kafe tersebut. Heru bukanlah sembarang prajurit. Dia adalah veteran berpengalaman yang telah mengabdikan 13 tahun hidupnya untuk TNI. Dalam catatan militernya, Heru tercatat sebagai seorang yang disiplin, profesional, dan sangat dihormati oleh anak buahnya. Namun, malam itu, takdir berkata lain. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Heru terlibat dalam sebuah alterkasi yang awalnya hanya berupa perdebatan verbal. Menurut kesaksian saksi mata, konflik dimulai ketika Heru menegur sekelompok pemuda yang berperilaku tidak sopan terhadap pengunjung lain. Sebagai seorang militer, Heru memiliki naluri untuk menjaga ketertiban. Namun, hal inilah yang justru memicu masalah. Situasi dengan cepat memanas dan berubah menjadi perkelahian fisik. Yang mengejutkan, Heru yang merupakan anggota pasukan elit dengan kemampuan tempur yang mumpuni, harus menghadapi serangan dari sekelompok orang sekaligus. 4 nama yang kemudian teridentifikasi terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Yohanes Juan Manbait, yang juga berstatus anggota Polri, Gamaliel Yermianto Rohiriwu, Adrianus Kandra Galaja, dan Hendrik Benyamin Sahetapi Engel. Menurut rekonstruksi yang dilakukan penyidik, Serka Heru Santoso diserang secara brutal oleh ke-4 orang tersebut. Meski memiliki kemampuan bela diri yang baik, Heru kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari berbagai arah. Luka-luka parah yang dideritanya menunjukkan bahwa ini bukan sekadar perkelahian biasa, melainkan pengeroyokan yang sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Serka Heru Santoso akhirnya menghembuskan napas terakhirnya akibat luka-luka berat yang dideritanya. Kematiannya bukan hanya kehilangan seorang prajurit bagi TNI, tetapi juga kehilangan seorang atasan, mentor, dan teman yang sangat dihormati bagi rekan-rekannya di Kopassus. Dalam kultur militer yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan, kematian Heru meninggalkan luka yang sangat dalam. Disinilah kita mulai memahami dinamika yang kompleks dalam institusi militer. Dalam pasukan elit seperti Kopassus, ikatan antar anggota bukan sekadar hubungan atasan bawahan atau rekan kerja biasa. Mereka adalah saudara seperjuangan yang telah melewati latihan neraka, misi berbahaya, dan situasi hidup mati bersama-sama. Ketika salah satu dari mereka tewas, terutama dalam kondisi yang dianggap tidak terhormat, dampak emosionalnya sangat luar biasa. Menurut kesaksian yang muncul kemudian, Serka Heru Santoso pernah menyelamatkan nyawa beberapa anak buahnya dalam operasi militer sebelumnya. Dia bukan hanya atasan yang tegas, tetapi juga sosok ayah dan pelindung bagi anggota unit yang lebih muda. Reputasinya sebagai seorang yang selalu mengutamakan keselamatan anak buah
membuatnya sangat dicintai dan dihormati. Fakta inilah yang kemudian menjadi sangat penting untuk memahami intensitas emosi dan amarah yang membakar hati rekan-rekannya, terutama Serda Ucok Tigor Simbolon yang merupakan salah satu anak buah terdekatnya. 23 Maret 2013, 4 hari setelah kematian Serka Heru Santoso. 4 hari yang terasa seperti 4 tahun bagi rekan-rekan Heru di Kopassus. Selama periode ini, amarah dan rasa kehilangan terus membara di hati mereka. Proses hukum yang berjalan lambat dan sikap sebagian masyarakat yang meremehkan kematian seorang prajurit semakin memperparah perasaan frustrasi mereka. Dini hari, ketika sebagian besar warga Yogyakarta terlelap dalam tidur mereka, sebuah rencana yang telah matang selama 4 hari mulai dieksekusi. Serda Ucok Tigor Simbolon, yang sejak kematian Heru menjadi sangat pendiam dan penuh amarah, telah mengorganisir sebuah operasi rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia tidak sendirian. 12 rekan sesama anggota Kopassus telah sepakat untuk bergabung dalam misi pembalasan ini. Pukul 1.30 WIB, keheningan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Cebongan tiba-tiba terpecah oleh suara kendaraan yang mendekat. Namun ini bukan kendaraan biasa. Mereka adalah sekelompok orang berpakaian serba hitam dengan wajah tertutup masker yang bergerak dengan presisi militer yang sempurna. Tidak ada keraguan dalam setiap langkah mereka, tidak ada keributan yang tidak perlu. Mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Target mereka sudah sangat jelas sejak awal. 4 tahanan yang bertanggung jawab atas kematian Serka Heru Santoso. Yohanes Juan Manbait, yang saat itu juga masih berstatus sebagai anggota Polri, sempat merasakan firasat buruk selama masa penahanannya. Menurut kesaksian sesama tahanan, Yuan sering mengungkapkan kegelisahannya dan ketakutannya akan kemungkinan pembalasan dari rekan-rekan korban. Namun, firasat buruk itu menjadi kenyataan yang mengerikan pada dini hari tersebut. Para penyerang berhasil menerobos masuk ke dalam kompleks penjara dengan mudah, seolah-olah mereka mengetahui seluk-beluk keamanan lapas tersebut. Mereka bergerak langsung ke sel-sel yang ditempati keempat tahanan target tanpa tersesat atau bingung. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang sangat detail dan kemungkinan bantuan informasi dari pihak dalam. Dalam operasi yang berlangsung kurang dari 15 menit, keempat tahanan tersebut dieksekusi, dengan pola yang kemudian oleh penyidik disebut sebagai controlled execution. Sebuah teknik militer yang menunjukkan bahwa pelakunya bukanlah kriminal jalanan biasa, melainkan personel terlatih dengan kemampuan tempur yang tinggi. Setiap korban ditembak dengan pola yang sama, menunjukkan disiplin dan koordinasi yang hanya dimiliki oleh pasukan elit. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan dan kompleks adalah fakta bahwa para penyerang ini bukanlah kriminal jalanan atau preman biasa. Mereka adalah anggota pasukan elit Indonesia yang telah mengabdikan hidup mereka untuk melindungi negara dan rakyat. Mereka telah dilatih untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Namun pada malam itu, mereka memilih untuk mengambil peran sebagai algojo yang menentukan hidup dan mati seseorang. Setelah misi selesai dilaksanakan, para penyerang menghilang dengan cepat dan terorganisir, meninggalkan 4 mayat dan pertanyaan besar tentang bagaimana hal ini bisa terjadi di sebuah lembaga pemasyarakatan yang seharusnya memiliki sistem keamanan yang ketat. Mereka tidak meninggalkan jejak yang mudah dilacak, menunjukkan profesionalisme dan pengalaman dalam operasi rahasia. Pagi harinya, Indonesia dikejutkan dengan berita yang sulit dipercaya dan mencengangkan. Sebuah penjara telah diserang oleh oknum militer, dan 4 tahanan tewas dalam apa yang terlihat seperti eksekusi bergaya militer profesional. Tidak butuh waktu lama bagi aparat untuk mengungkap dalang di balik penyerangan lapas Cebongan. Jejak digital, bukti fisik, dan jaringan komunikasi antar anggota Kopassus membawa penyidik langsung ke Serda Ucok Tigor Simbolon dan 12 rekannya. 20 Juni 2013, kurang dari 3 bulan setelah insiden, sidang perdana kasus penyerangan lapas Cebongan dimulai di Pengadilan Militer 2, 11, Yogyakarta. Pemandangan 12 anggota Kopassus yang mengenakan seragam tahanan dan diborgol menjadi gambaran yang kontras dengan reputasi mereka sebagai prajurit elit. Serda Ucok, sebagai dalang utama, menjadi sorotan utama persidangan. Pria yang sebelumnya dikenal sebagai prajurit yang disiplin dan berdedikasi, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pilihan yang diambilnya telah menghancurkan karir dan masa depannya. Dalam persidangan, terungkap detail-detail yang menggambarkan kompleksitas kasus ini. Para terdakwa tidak menyangkal perbuatan mereka, namun mereka berargumen bahwa tindakan mereka didorong oleh rasa keadilan dan loyalitas terhadap rekan yang tewas. Serda Ucok mengaku bahwa dia dan rekan-rekannya
merasa sistem hukum yang ada tidak akan mampu memberikan keadilan yang setimpal untuk Serka Heru Santoso. Dalam pandangan mereka, 4 tahanan tersebut tidak hanya membunuh seorang prajurit, tetapi juga menghina institusi militer yang mereka cintai. Namun, sistem peradilan militer tidak bisa menerima argumen tersebut. Betapapun mulianya motif yang diklaim, tindakan main hakim sendiri dan pembunuhan tidak bisa dibenarkan dalam sistem hukum manapun. Vonis akhir tidak mengejutkan, namun tetap mengharukan. Serda Ucok Tigor Simbolon divonis 11 tahun penjara. Dia yang pernah menjadi kebanggaan Kopassus, kini harus menghadapi kenyataan bahwa dia akan menghabiskan lebih dari 1 dekade hidupnya di balik jeruji besi. Kasus ini juga memicu evaluasi besar-besaran di internal TNI, khususnya Kopassus. Bagaimana mungkin 13 anggota pasukan elit bisa melakukan operasi seperti ini tanpa sepengetahuan komando? Apakah ada masalah sistemik dalam pembinaan mental dan disiplin anggota? Yang menarik adalah reaksi masyarakat yang terbagi. Sebagian menganggap Serda Ucok sebagai pahlawan yang membalas dendam untuk rekannya. Mereka melihatnya sebagai perwujudan kesetiaan dan kehormatan militer. Di sisi lain, sebagian lagi menganggapnya sebagai kriminal yang harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Tahun-tahun di penjara mengubah Serda Ucok. Menurut berbagai laporan, dia menggunakan waktu tersebut untuk refleksi dan penyesalan. Dia menyadari bahwa pilihan yang diambilnya, meskipun didorong oleh motif yang dianggapnya mulia, telah merugikan banyak pihak, termasuk keluarganya sendiri dan institusi TNI. Pada tahun 2022, setelah menjalani hampir 9 tahun masa tahanan, Serda Ucok akhirnya bebas. Namun kebebasannya bukan tanpa konsekuensi. Dia telah kehilangan karir militernya, reputasinya ternoda, dan dia harus memulai hidup baru sebagai mantan terpidana. Kisah Serda Ucok Tigor Simbolon adalah gambaran nyata tentang konflik batin manusia, antara emosi dan akal sehat, antara loyalitas pribadi dan hukum. Ia membalas kematian rekannya yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Tindakan yang secara emosional bisa dimengerti, tapi secara hukum jelas salah. Dalam kultur militer, rasa setia dan jiwa korsa memang kuat. Tapi dalam masyarakat beradab, keadilan harus ditegakkan lewat hukum, bukan balas dendam. Tindakan Serda Ucok, meski didorong rasa kehilangan, tetap jadi pelajaran penting tentang bahaya bertindak di bawah emosi. Bagi institusi militer, ini jadi pengingat. Pembinaan mental dan pengendalian diri sama pentingnya dengan latihan fisik. Prajurit harus jadi pelindung rakyat, bukan ancaman karena luapan emosi. Kini, setelah menjalani hukumannya, Serda Ucok disebut telah menyesali perbuatannya dan berusaha memperbaiki hidup. Dari kasus ini, kita belajar bahwa setiap tindakan punya konsekuensi dan bahwa keadilan, seberat apapun jalurnya, harus ditempuh lewat cara yang benar.